Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nusantara? Jumpa lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kehidupan seringkali menghadirkan misteri yang sulit dinalar, terutama kisah-kisah unik yang dialami oleh seseorang seperti Satrio Piningit, sebuah figur legenda yang keberadaannya masih menjadi perdebatan dan harapan. Setiap makhluk, termasuk kita, memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, diwarnai oleh berbagai peristiwa dan lakon yang tak terduga. Kadang, kita dihadapkan pada kebahagiaan yang meluap, di lain waktu terhempas oleh kesedihan yang mendalam. Pertemuan dan perpisahan, keberhasilan dan kegagalan, semua menjadi bagian dari jalinan kompleks yang membentuk identitas kita. Takdir, dengan segala kerahasiaannya, seolah menjadi penentu alur cerita kehidupan kita, membimbing kita melalui jalan yang kadang terjal, kadang landai. Pertanyaan tentang kebebasan memilih dan pengaruh takdir terus menggelayuti pikiran, mendorong kita untuk merenungkan makna dari setiap kejadian yang kita alami. Lalu, bagaimana seharusnya kita menghadapi misteri kehidupan ini? Apakah kita menerima takdir begitu saja, pasrah pada arus yang membawa kita kemanapun, atau berjuang membentuk jalan hidup kita sendiri, menorehkan jejak langkah yang unik meskipun terjal dan penuh liku? Apakah kita memiliki kendali atas nasib kita, atau hanya menjadi boneka yang ditarik-tarik oleh benang tak kasat mata? Mengapa kehidupan terasa bagai misteri yang tak terpecahkan? Karena masa depan tak bisa diprediksi, tersembunyi di balik tabir waktu yang terus bergulir. Kita hanya bisa menjalani alur yang seolah-olah telah ditentukan, mengikuti episode demi episode dengan harapan dan kecemasan yang bercampur aduk. Setiap detik adalah kejutan, sebuah kengerian sekaligus potensi kebahagiaan yang tak terduga. Seperti bermain tebak-tebakan tanpa akhir, kita terus menebak konsekuensi dari setiap pilihan. Begitu pula perjalanan hidup seorang Satrio Piningit, sosok yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar. Perjalanannya pasti penuh teka-teki, mungkin syarat ujian dan cobaan yang lebih berat dari yang kita alami. Dia mungkin harus menghadapi pengkhianatan, kehilangan, dan keraguan mendalam, sembari mengemban tanggung jawab besar di pundaknya. Pertanyaannya adalah, akankah dia berhasil mengungkap makna sejati dari misteri kehidupannya sendiri, sebelum akhirnya menuntun kita semua keluar dari kegelapan? Misteri hidup Satrio Piningit memang unik dan penuh teka-teki, seringkali melampaui batas-batas pemahaman logika manusia biasa. Pemahaman akan sosoknya seolah hanya diberikan kepada segelintir orang yang dikaruniai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah anugerah yang memungkinkan mereka untuk sedikit menyingkap tabir rahasia di sekelilingnya. Sejak dahulu kala, kehidupan Satrio Piningit diselimuti berbagai misteri yang sulit dijelaskan. Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa ia dianugerahi begitu banyak pusaka di dalam tubuhnya, mengapa para pamomong, pengasuh spiritual, menunjukkan kasih sayang dan dedikasi yang begitu besar kepadanya, dan yang paling krusial, mengapa ia dipilih sebagai manusia pilihan dengan takdir yang begitu istimewa, terus menghantui benak mereka yang penasaran. Misteri-misteri ini seolah menjadi ujian bagi akal dan iman, menantang kita untuk mencari makna yang lebih dalam di balik fenomena yang jarang terjadi ini. Misteri tak terpecahkan ini, bagaikan labirin tanpa ujung, telah berkali-kali dicoba untuk ditembus oleh berbagai cendekiawan, filsuf, bahkan orang-orang biasa yang penasaran. Namun, di balik kompleksitasnya, jawaban yang sebenarnya tetap tersembunyi rapat, hanya diketahui oleh Sang Pencipta alam semesta. Satrio Piningit, sejak masa remajanya yang penuh gejolak hingga saat ini, melangkah di jalanan kehidupan yang penuh dengan tikungan dan belokan tak terduga. Pengalaman silih berganti menghiasi perjalanannya, kadang kala membawa tawa, seringkali meninggalkan luka. Bahkan dirinya sendiri, seringkali dilanda kebingungan yang mendalam, meraba-raba mencari arah yang benar di persimpangan takdir. Di tengah riuhnya dunia dan kesunyian malam, dalam keheningan yang memeluk jiwanya, ia seringkali mengangkat wajahnya ke langit, melantunkan doa dan pertanyaan kepada Tuhannya. Mengapa ia harus melewati rangkaian peristiwa yang penuh misteri ini? Mengapa ia harus merasakan pahit getirnya kehidupan yang terkadang terasa begitu berat? Apakah ada tujuan tersembunyi di balik setiap kejadian, sebuah rencana besar yang belum tersingkap?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di dalam hatinya, menunggu jawaban yang mungkin takkan pernah datang dalam bentuk yang mudah dimengerti. Misteri itu terus menghantui, mendorongnya untuk terus mencari, terus belajar, dan terus berharap akan adanya makna di balik semua ini. Belum lagi kisah-kisah yang berkaitan dengan hal-hal gaib yang tak kalah aneh bagi sang Satrio Piningit. Ia sering menerima isyarat-isyarat gaib, baik melalui mimpi, bisikan angin, maupun pertanda alam yang terasa begitu personal dan ditujukan khusus untuk dirinya. Isyarat-isyarat ini kadang membingungkan, namun seringkali menjadi petunjuk dalam mengambil keputusan atau menghadapi rintangan. Selain itu, ia juga mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan secara logika dan rasional, seperti penampakan entitas tak kasat mata, suara-suara misterius di tengah malam, atau perasaan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di sekitarnya. Pengalaman-pengalaman ini membuatnya semakin peka terhadap dimensi spiritual dan membuka matanya pada kenyataan bahwa ada kekuatan-kekuatan di luar nalar manusia yang turut berperan dalam perjalanan hidupnya. Ia mencoba memahami makna di balik setiap kejadian gaib tersebut, mencari benang merah yang menghubungkan semuanya, dan berharap dapat memanfaatkannya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Semua pertanyaan yang selama ini tersembunyi di sudut-sudut terdalam pemikirannya, yang seringkali terasa samar dan tak terjamah, kini satu persatu mulai menemukan jalannya menuju jawaban. Bukan sekaligus, melainkan perlahan, melalui untaian kejadian dan refleksi diri yang tak terduga. Dan kesadaran inilah yang menyimpulkan pemahamannya, bahwa semua liku, misteri, dan meliputi yang selama ini ia jalani dalam kisah hidupnya, sebenarnya bukan sekadar rentetan peristiwa acak, melainkan membentuk kepingan-kepingan dari sebuah teka-teki yang rumit namun terarah. Misalnya saja, membayangkan seorang seniman yang sepanjang hidupnya merasa tidak yakin dengan arah karyanya. Ia mencoba berbagai gaya, berbagai media, dan terus-menerus merasakan keraguan tentang apakah ia benar-benar memiliki bakat atau visi yang jelas. Ia mungkin menerima penolakan, kritik pedas, dan masa-masa sepi tanpa inspirasi. Namun, seiring berjalannya waktu, setiap eksperimen yang gagal, setiap kritik yang diterima, dan setiap momen inspirasi yang datang tiba-tiba, sedikit demi sedikit memberikan petunjuk. Mungkin, secara tidak sadar ia mengumpulkan preferensi warna tertentu, bentuk-bentuk yang berulang muncul dalam sketsanya, atau tema-tema yang selalu menarik hati. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, ia mungkin menemukan bahwa semua elemen itu, tampaknya acak dan tidak berhubungan, sebenarnya merupakan bagian dari gaya uniknya sendiri, sebuah bahasa visual yang hanya bisa ia ungkapkan. Kepingan-kepingan pengalaman itu, yang dulunya tampak membingungkan, kini bersatu membentuk gambaran yang jelas tentang identitas artistiknya. Kepingan-kepingan teka-teki kehidupan itu, ketika berhasil dikumpulkan dan disusun dengan tepat, berpotensi menyingkap gambaran yang utuh dan menghasilkan sebuah jawaban besar, sebuah kebenaran hakiki atau pemahaman mendasar tentang sesuatu yang begitu agung, mungkin terkait dengan takdir, makna sejati, atau arsitektur menyeluruh dari kenyataan. Namun, ia juga menyadari dengan rasa rendah hati sekaligus mungkin sedikit getir bahwa sebagai manusia biasa, entitas fana dengan keterbatasan pemahaman dan jangkauan persepsi, tentu saja ada batasan-batasan yang tak terhindarkan yang harus dihadapi. Beberapa misteri, terutama yang paling fundamental dan transendental, ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri, terbungkus dalam kecemasan yang tak bisa ditembus oleh nalar manusia. Kita bisa melihat ini dalam upaya manusia untuk memahami alam semesta. Meskipun kita telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam bidang fisika, kosmologi, dan bidang lainnya, kita masih dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apa hakikat kesadaran? Apakah ada kehidupan di luar bumi? Meskipun kita dapat terus mengajukan pertanyaan dan mengembangkan teori-teori yang rumit, kita mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban yang pasti untuk semua pertanyaan itu. Dan pada akhirnya, hanya sang pemilik kunci sejati, entah itu kita sebut takdir, kebenaran tertinggi, atau zat yang maha mengetahui yang benar-benar memegang kunci dan mengetahui keseluruhan jawaban dari mutlak teka-teki agung keberadaan ini. Ini adalah pengakuan akan batas-batas pengetahuan manusia dan penerimaan akan misteri yang tak terhindarkan di sekitar kita.
Alih-alih merasa kecewa atau putus asa dengan kenyataan bahwa kita tidak dapat mengetahui semuanya, kita dapat menemukan kedamaian dan makna dalam proses pencarian itu sendiri, dan dalam menghargai keindahan dan kompleksitas dunia di sekitar kita. Kita dapat menerima bahwa perjalanan untuk memahami, meskipun tidak lengkap, adalah apa yang membuat hidup berharga. Sang Satria Piningit, sosok yang namanya samar-samar bergaung namun wujud sejatinya masih diselimuti tebalnya kabut, tetap melangkah dalam arus kehidupan yang dihiasi oleh serangkaian misteri yang tak henti-hentinya mendekorasi alur kisahnya. Setiap langkahnya terasa seperti menapaki jalan yang tidak sepenuhnya terlihat, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab mengenai asal-usulnya, takdir yang menantinya, dan peran apa yang sesungguhnya harus ia mainkan. Di tengah ketidakpastian yang menyelimuti, ia dihadapkan pada pandangan skeptis dan cibiran dari banyak pihak. Ada yang menganggapnya sekadar angan-angan, legenda yang usang, atau bahkan sosok yang tersesat dalam ilusi sendiri. Meskipun demikian, entah dari mana datangnya kekuatan itu, Sang Satrio Piningit memegang teguh keyakinan di dalam dirinya. Sebuah keyakinan yang kokoh seperti jangkar di tengah badai keraguan, memungkinkannya untuk terus menjalani hari-harinya yang kerap terasa berat dan penuh dengan tanda tanya besar. Perjalanan itu memang jauh dari kata mudah, namun bukan berarti tanpa cahaya. Sesekali, di antara gempuran ketidakpastian, secercah kebahagiaan yang halus namun mendalam merayap di dadanya. Momen itu datang ketika tiba-tiba, seolah tak disangka, salah satu dari kepingan puzzle misteri yang mengelilinginya mulai terbuka, menampakkan sedikit bentuk atau petunjuk yang sebelumnya tersembunyi. Sensasi pencerahan sesaat itu menjadi penguat semangatnya. Satrio Piningit, dengan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa, menyadari bahwa esensi perjalanannya adalah sebuah pencarian aktif. Ia sedang dalam misi untuk mengumpulkan potongan-potongan puzzle yang tersebar di sepanjang jalan hidupnya, mencermati setiap detail, dan dengan hati-hati menyusunnya. Ia percaya sepenuhnya bahwa ketika kepingan-kepingan itu berhasil tersambung, akan terungkaplah sebuah jawaban besar yang komprehensif dan makna mendalam yang akan menjelaskan segalanya, memberikan kejelasan pada jalan takdirnya, dan pada akhirnya, mengungkapkan jati diri Sang Satrio Piningit yang sesungguhnya. Sungguh, ia kini tengah berada dalam sebuah perjalanan berat, sebuah untaian proses yang menuntut ketekunan dan ketabahan. Ia sedang berjuang keras, segenap daya dan upaya dikerahkan, demi mencapai satu titik krusial yang menjadi tujuannya. Titik pencapaian yang diidamkan, yang mungkin penuh dengan tantangan, namun diyakini akan membawa perubahan signifikan. Maka, menjadi kewajiban kita bersama, setidaknya dalam hati, untuk menguntai doa-doa tulus bagi dirinya. Kita memohon agar segala rintangan dipermudah, langkah dipercepat, sehingga ia segera tiba pada titik yang diimpikan, titik penantian panjangnya. Bukan sekadar titik akhir, melainkan sebuah stasiun keyakinan, titik puncak perjuangan yang bercahaya, dipenuhi dengan nur ilahi, cahaya terang benderang yang memancar. Cahaya itu, semoga, bukan hanya menghiasi pencapaian pribadinya, tetapi juga menjadi lentera yang menerangi kedalaman kalbu, membersihkan karat-karat keraguan dan mengisi dengan ketenangan serta kearifan hakiki. Lebih jauh lagi, cahaya itu diharapkan dapat memancar luas, menyinari bumi Nusantara kita tercinta, membawa harmoni, kemajuan, dan keadilan bagi segenap penghuninya. Dan puncaknya, cahaya kebaikan itu bisa menjangkau seluruh penjuru dunia, menjadi sumbu perdamaian, toleransi, dan kemaslahatan umat manusia secara universal. Semua pencapaian itu, semua cahaya yang tercurah, tidak lain dan bukan adalah atas karunia dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Sang pemilik rencana terbaik. Kita hanya berusaha dan berdoa, namun keputusan akhir ada di tangannya. Menatap masa depan, kita semua dihadapkan pada lembaran-lembaran kehidupan yang masih samar, sebuah misteri yang belum terkuak. Dalam ketidakpastian inilah, doa menjadi sauh terkuat kita. Mari kita terus menengadahkan tangan, memohon agar jalan yang kita tapaki, dan utamanya jalan yang dilalui oleh ia yang sedang berjuang itu, dipenuhi dengan kebaikan, bukan hanya dalam urusan duniawi, namun juga keselamatan dari segala mara bahaya,
serta keberkahan yang mengantarkan pada kebahagiaan hakiki di dunia yang fana ini. Dan yang terpenting, keselamatan dan keridaannya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yang baik dan berguna silakan disimpan, yang buruk silakan dilupakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami semua.